Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasta Putra Pamungkas dari Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar pembiayaan bank syariah. Di dalam konsep dasar pembiayaan bank syariah itu ada pengertian pembiayaan, kebijakan pembiayaan, analisis pembiayaan, persiapan pemberian pembiayaan, proses pembiayaan, tahap keputusan, jenis pembiayaan, akad pembiayaan, analisis dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukaan, kemudian pemantauan pembiayaan, dan yang terakhir pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Baik, yang pertama pengertian pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah UU nomor 21 tahun 2008 pasal 25, pembiayaan adalah penyediaan dana dengan berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah mutahiyah. Transaksi jual beli dalam bentuk utang, piutang, murabahah, salam dan istisna. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard. Selanjutnya, kebijakan pembiayaan. Bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank yang harus sejalan dengan misi dan fungsi suatu bank yang ideal yang ditetapkan oleh pemiliknya. Ciri-ciri kebijakan pembiayaan yaitu internal dan eksternal. Nah, tadi ciri kebijakan pembiayaan ada internal dan eksternal. Yang internal, misi dan fungsi jenis bank. Yang kedua, jumlah dan struktur permohonan. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan usaha. Yang keempat, ruang lingkup wilayah kerja. Terus yang kelima, tradisi bank yang bersangkutan. Dan yang keenam, bank primer atau bank sekunder. Kemudian yang eksternal, keadaan perekonomian regional, nasional atau internasional. Yang kedua, ketentuan atau peraturan pemerintah. Yang ketiga, jumlah dan kualitas saingan. Yang keempat, kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Yang selanjutnya, analisis pembiayaan. Proses analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai atau suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Prinsip dasar dalam menganalisis pembiayaan yaitu lazim, terkenal dengan prinsip 6C, Carter Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Contraction. Ini meneliti aspek-aspek yang terdapat dalam kegiatan usaha customer seperti aspek manajemen, marketing, teknis, dan keuangan. Adalah tujuan analisis. Proses yang dilakukan oleh pelaksanaan pembiayaan ini untuk yang pertama, menilai kelayakan usaha calon pinjaman. Kemudian yang kedua, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah nasabah memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Kemudian selanjutnya, persiapan pemberian pembiayaan. Tahap yang penting terhadap pihak nasabah yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke bank. Informasi lain yang diberikan oleh pihak antara lain tentang tata cara pengunjungan pembiayaan, syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Pihak bank akan menggali informasi mengenai nasabah dengan cara mengumpulkan informasi tentang calon nasabah, baik dengan wawancara atau meminta bahan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Proses pembiayaan. Pengajuan pembiayaan tentunya memiliki tertentu sesuai dengan kebijakan bank atau instansi keuangan lainnya. Yang pertama, inisiasi. Yang kedua, dokumentasi. Yang ketiga, monitoring. Yang selanjutnya, tahap keputusan pembiayaan. Atas hasil laporan analisis pembiayaan, maka pihak bank melalui putusan pembiayaan seorang pejabat atau komite yang khusus diberi wewenang untuk tugas berikut. Kewenangan memutuskan seseorang belum tentu sama dengan yang lainnya, tergantung tingkat jabatan, kedudukan, dan pangkatnya. Yang selanjutnya, jenis pembiayaan bank syariah. Ada 6. Yang pertama, jenis pembiayaan berdasarkan tujuan pengguna. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan keperluan.
Kemudian yang ketiga, jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan. Kemudian yang keempat, pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan. Yang kelima, pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Dan yang terakhir, pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad-akad pembiayaan bank syariah, yaitu ada 7. Yang pertama murabahah, yang kedua mudharabah, yang ketiga musyarakah, yang keempat salam, yang kelima istiqna, yang keenam ijarah, dan yang ketujuh itu qard. Baik, saya akan mengulas satu persatu. Yang pertama murabahah, transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua mudharabah, transaksi berbasis investasi penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Kemudian yang ketiga musyarakah, transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah untuk melakukan suatu kegiatan dengan pembagian hasil berdasarkan porsi dan bagi hasil yang telah disepakati. Kemudian yang empat salam, pembiayaan transaksi jual beli barang dalam komoditas dengan pembayaran dan penyerahan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian istiqna, akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang. Yang selanjutnya ijarah, transaksi sewa menyewa atau barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. Yang terakhir qard, pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan pengambilan sebesar pokok pinjaman secara sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya analisis dan persetujuan pembiayaan, pengumpulan data serta informasi atau proses analisis pembiayaan yang dilakukan melalui analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya. Dalam aspek kualitatif, terdapat aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek legal, dan aspek kondisi ekonomi. Sedangkan aspek kuantitatif yaitu terdapat neraca, laporan laba rugi, laporan sumber, dan laporan penggunaan dana. Yang selanjutnya administrasi dan pembukuan pembiayaan. Setelah pembiayaan disetujui, maka proses selanjutnya adalah melakukan administrasi dan pembukuan yang meliputi yang pertama surat pemberitahuan keputusan pembiayaan, yang kedua perjanjian pembiayaan, kemudian yang ketiga pengikatan agunan, yang keempat penutupan asuransi, dan yang keenam pencairan pembiayaan. Selanjutnya pemantauan pembiayaan, memonitoring pembiayaan untuk mengetahui perkembangan proses pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan sampai lunas. Yang terakhir pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Pelunasan menjadi proses terakhir saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus lunas. Dapat diperpanjang jika masih dibutuhkan dan memenuhi syarat untuk diperpanjang. Sedangkan penyelamatan pembiayaan dengan upaya bank terhadap nasabah bermasalah yang masih mempunyai prospek mampu membayar untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank. Tindakan penyelamatan pembiayaan dapat berupa rekonstruksi atau tindakan penyelamatan lainnya. Sekian yang bisa saya dapat jelaskan mengenai materi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.